Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari kelas akuntansi reguler A dengan NIM 031112200002. Jadi di sini saya akan memaparkan artikel akuntansi keuangan 2 yang sudah saya buat mengenai leasing. Di sini saya mengambil judul analisis SWOT usaha leasing dalam menghadapi persaingan pasar. Di sini saya akan dalam sudut pandang yang lebih umum gitu. Nah, usaha leasing sebagai bagian yang memiliki peran penting dari sektor keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan melalui penyewaan peralatan atau kendaraan, menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat di pasar saat ini. Untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks, analisis SWOT dapat menjadi alat strategis yang berguna. SWOT adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threats, yaitu ancaman, yang membantu dalam mengevaluasi posisi relatif suatu usaha di pasar. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan analisis SWOT ini untuk mengevaluasi usaha leasing lebih umum gitu. Terus selanjutnya berikut adalah analisis SWOT yang dapat diterapkan pada usaha leasing. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang pertama, jaringan yang luas. Usaha leasing yang memiliki jaringan yang luas dapat memperluas cakupan pasar dan mencapai lebih banyak pelanggan potensial. Hal ini tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi individu yang menjalankan usaha leasing. Terus yang kedua, pengalaman dan keahlian. Keberadaan dalam industri untuk waktu yang lama membantu dalam membangun keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan pasar dan risiko yang terkait. Dalam usaha leasing, pengalaman dan keahlian ini dapat berguna dalam menilai kondisi pasar dan persaingan yang terjadi di dalam pasar tersebut. Selanjutnya, portofolio yang diversifikasi. Menyediakan berbagai jenis peralatan atau kendaraan untuk disewakan dapat menarik pelanggan dari berbagai sektor industri. Nah, oleh karena itu, bagi pengusaha leasing, sewakanlah peralatan atau kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yang sering digunakan oleh masyarakat seperti contohnya ada mobil, sepeda bisa jadi. Terus selanjutnya ada kualitas layanan. Menawarkan layanan pelanggan yang unggul dan proses persetujuan yang cepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah menjalankan usaha adalah suatu hal yang patut diutamakan, karena hal tersebut tentunya akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan ke depannya. Selanjutnya, kelemahan, yaitu weakness. Selanjutnya, yang pertama, ketergantungan pada perubahan ekonomi. Rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar sewa. Saat ekonomi pelanggan menurun atau berada pada tingkat terendah, maka kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran terhadap sewa yang dilakukan juga akan terpengaruh dengan tidak melakukan pembayaran terhadap sewa tersebut. Ini akan menjadi kelemahan dari usaha leasing. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya dalam hal keuangan atau personel dapat membatasi kemampuan untuk memperoleh operasi. Ini akan menyebabkan usaha yang dilakukan mengalami penurunan jika terjadi keterbatasan sumber daya dalam hal keuangan karena kurangnya dana dan kebutuhan dalam melakukan pengembangan usaha lebih maju lagi. Selanjutnya, keterbatasan teknologi. Nah, kurangnya investasi dalam teknologi dapat menghambat efisiensi operasional dan dan pengalaman pelanggan. Teknologi di sini jika dalam bidang keuangan dimaksudkan pada bagaimana tim keuangan dapat melakukan kegiatan operasional seperti memastikan data pelanggan aman, kegiatan pembayaran yang dilakukan pelanggan secara digital, dan lain-lain. Jika hal tersebut dibatasi atau kurang, maka itu tentunya akan berpengaruh terhadap operasional yang dilakukan oleh si usaha leasing ini. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Selanjutnya bagian ketiga dari SWOT ya. Yang pertama tuh ada ekspansi ke segmen pasar baru. Mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang di segmen pasar baru atau geografis yang belum terjamah. Eksploitasi di sini tuh dalam artian meraih kebaikan ya, bukan dalam hal negatif. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi usaha leasing untuk dapat
untuk dapat membangun peluang atau kesempatan dalam mencari lebih banyak lagi pelanggan di dalam pasar baru tersebut. Selanjutnya, inovasi teknologi. Menerapkan solusi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi proses dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi di era sekarang akan sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha yang dilakukan. Salah satunya usaha leasing. Dalam kasus ini, teknologi dalam usaha leasing dapat dikembangkan dengan melakukan beberapa inovasi yang dapat menjadi peluang bagi pengusaha dalam menggait pelanggan lebih banyak lagi. Nah, dalam hal teknologi, ini akan menjadi kelemahan dan juga sekaligus peluang untuk usaha leasing. Nah, selanjutnya peningkatan kesadaran tentang keberlanjutan. Meningkatnya permintaan untuk solusi leasing yang ramah lingkungan dapat membuka peluang baru nih. Dapat menjadi kesempatan bagi pengusaha leasing untuk terus dapat mempertahankan usahanya dengan menyediakan solusi-solusi sewa bagi pelanggan yang sekiranya ramah lingkungan. Selanjutnya bagian terakhir dari SWOT yaitu ancaman, yaitu threats. Nah, yang pertama, persaingan yang ketat. Nah, bertambahnya jumlah pesaing dalam industri dapat mempengaruhi margin keuntungan dan memaksa untuk menurunkan harga. Usaha leasing semakin berkembang pesat. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi usaha-usaha leasing yang lain. Karena semakin banyaknya pesaing yang lebih berkualitas akan menyebabkan pelanggan mencari usaha leasing yang lain. Hal ini akan menyebabkan margin laba menurun dan untuk mengatasi itu, usaha leasing harus menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pelanggan, yaitu menurunkan harganya. Jadi, semakin banyak usaha-usaha leasing yang lebih berkualitas daripada usaha leasing yang kita miliki, itu akan membuat pelanggan malah memilih usaha leasing yang lebih baik itu gitu. Selanjutnya, regulasi yang ketat. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mengharuskan penyesuaian operasional yang signifikan. Regulasi yang terkadang berubah-ubah menjadi ancaman yang diwaspadai bagi usaha-usaha leasing di luar sana. Karena ada kalanya perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dilakukan akan membuat usaha-usaha leasing ini harus merombak kembali kegiatan operasionalnya. Jadi jika kegiatan operasional yang tadinya memiliki laba yang besar dengan kebijakan atau regulasi pemerintah saat itu tiba-tiba harus merombak kembali kegiatan operasionalnya, itu malah akan memberikan dampak negatif bagi usaha leasing. Selanjutnya, risiko kredit. Meningkatnya risiko kredit dari pelanggan dapat mempengaruhi likuiditas dan kestabilan keuangan perusahaan leasing. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Jika risiko kredit ini tentunya akan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha leasing. Nah, kesimpulan dari artikel yang saya buat, analisis SWOT ini menyoroti bahwa sementara usaha leasing memiliki kekuatan yang signifikan seperti jaringan yang luas dan portofolio yang diversifikasi. Mereka juga dihadapkan pada tantangan seperti persaingan yang ketat dan keterbatasan teknologi. Dengan memanfaatkan peluang seperti inovasi, teknologi, dan ekspansi ke segmen pasar baru, serta dapat mengatasi ancaman seperti risiko kredit dan regulasi yang ketat. Usaha leasing dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar yang dinamis ini. Nah, sumber dari artikel yang saya buat ada beberapa dari website OJK Go ID mengenai risiko kredit. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.